operator siap pada perangkat daerah, biro dan rumah sakit. Pertama-tama mohon maaf ya Bapak Ibu, kita telat 1,5 jam dari acara karena mengingat cuaca di luar kurang baik. Jadi kami menunggu kedatangan Bapak Ibu. Ini pun masih kurang saya lihat, tapi kita laksanakan saja karena seperti tadi yang disampaikan Pak Uci, hari ini adalah hari Jumat, kemudian hari ini juga ada Musda Korpri di ruang pola, jadi sangat padat agenda di hari Jumat ini. Bapak Ibu sekalian, dari grup Esiap saya memposting voting terkait siapa-siapa perangkat daerah yang belum terkoneksi dan siapa saja perangkat daerah yang belum terkoneksi absennya dengan server Esiap. Jadi di vote itu sudah ada 12 perangkat daerah atau biro yang sudah terkoneksi dengan Esiap, dan setelah kami cek langsung memang data absensinya sudah terkirim. Kami ucapkan apresiasi dan terima kasih, dan kami berharap ke-12 perangkat daerah tersebut hadir di sini dan bisa membagikan pengalamannya kepada kita semua terkait dengan koneksi pengiriman absensi secara langsung. Saya tadi berdiskusi dengan Pak Ino, Kasubag Umumnya di Sdukcapil. Sudah terlihat memang pengiriman absennya sudah berlangsung. Ya, tadi sedikit diskusi lagi dengan Pak Ino, ternyata di settingnya Pak Ino adalah per minggu. Ya, kami menyarankan untuk pengiriman bagi perangkat daerah yang sudah terkoneksi itu kirimnya per hari saja, Bapak Ibu. Ya, kirimnya per hari. Nah, bagaimana kalau ada surat tugas? Ya, surat tugas misalnya yang terlambat 3 hari bahkan 1 minggu, ya, itu akan tertimpa dengan sendirinya. Ya, akan tertimpa dengan sendirinya. Jadi tadi dibilang Dek Yuli, tahta tertinggi di Esiap itu surat tugas. Ya, tahta tertinggi. Jadi anggaplah tidak absen. Artinya begini, yang kami selalu dapat narasi dari teman-teman yang yang kurang mengetahui, misalnya di luar teman-teman operator, yang narasinya adalah ketika saya tidak absen hari ini langsung terkirim ke BKD dan saya dinyatakan tidak masuk. Tidak begitu. Ya, kami sekali lagi updating Esiap tidak kacamata kuda ini Bapak Ibu. Tidak. Ketika Bapak Ibu hadir di sini, misalnya tidak sempat absen karena belum membuat surat tugas, itu kami bukan tidak nyatakan tidak hadir, tapi memang terkirimnya memang belum hadir. Tapi ketika Bapak Ibu bikin surat tugasnya besok, kemudian diuploadnya lusa, akan tertimpa dengan surat tugas dimaksud. Itu. Jadi bukan karena kita hadir pagi ini tiba-tiba langsung dinyatakan tidak hadir, tidak begitu. Ya. Tidak begitu. Yang kami mencoba adalah membagi beban server yang selama ini, sekali lagi yang saya selalu ulangi. Selama ini ada sekitar 300 mesin. Kemudian setelah akhir bulan selesai, di tanggal 1 sampai tanggal 5 bertumpuk 300 mesin masuk ke dalam satu pintu yang sama. Nah, ini kita coba urai dengan cara mengirimkan absensi secara real time. Apalagi kadang kita mau lihat absenta yang mohon maaf yang bolong-bolong kan baru kelihatan di awal bulan. Nah, ini sudah kelihatan setiap hari. Ya. Jadi teman-teman yang sudah berkoneksi, kami sarankan mengirimnya setiap hari. Jadi setiap hari terkirim. Kalau ada surat tugas yang masih berproses, ya bisa langsung tertimpa itu. Ya, ini saya sudah memberikan kisi-kisi ini kepada kita semua. Artinya kita sama-sama pemancing, ya, tidak usah diajari memancing lagi kan, begitu. Jadi yang saya sampaikan di beberapa perangkat daerah adalah kami menutup celah yang ada perubahan secara sepihak dari perangkat daerah. Jangan karena, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf bahasa saya ini ya, jangan karena ada kedekatan dengan operator, akhirnya yang bagus absennya ya orang-orang tertentu.
yang tidak dekat dengan operator, tidak dekat dengan siapalah, akhirnya absennya ya begitu-begitu saja, kan gitu. Ini juga menjaga untuk terkait dengan kedisiplinan, walaupun celah itu selalu masih ada, pasti ada, ya. Semua celah masih ada. Tapi sekali lagi terkait dengan disiplin PNS, ya, itu kan di ranahnya atasan langsung. Kan banyak ini yang kemarin menyampaikan ke saya, Pak, ada yang cuma absen sih Pak. Ya, ada yang cuma absen, habis itu pulang Pak. Nah, pagi datang sih Pak, memang dia cepat datang, habis itu pulang lagi misalnya. Ya itu kan ranahnya atasan langsung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Saya di BKD bukan berarti saya lepas tangan, tidak. Apapun yang Bapak Ibu koordinasikan terkait dengan disiplin, saya siap bantu. Cuman normanya adalah sekarang posisi kita pegawai ada 30.000 orang. Di BKD yang menangani disiplin hanya 8 orang. Tidak mungkin kami membagi 8 orang itu menjaga 30.000. Dan jelas di PP disiplin bahwa yang melakukan pengawalan terhadap atau pembinaan terhadap disiplin pegawai adalah atasan langsung. Kalau sudah berat, ya sampaikan ke kami. Kami akan lanjutkan ke inspektorat untuk dibentuk tim terpadu, dilakukan pemeriksaan khusus seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami mohon disampaikan kepada atasan langsung. Kami juga mungkin akan mengeluarkan surat edaran ya terkait dengan pembinaan dan pengawasan kedisiplinan pegawai. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam minggu ini ya kami akan memigrasi domain ESIAP. Ya, apa yang dimigrasi selama ini kan Bapak Ibu masuk ke domain esiap.susulprof.go.id/versi V7 ya. V7. Nah, V7 ini kalau kami tidak migrasi ke domain utama yang tanpa ada kata V7, itu tidak bisa terintegrasi dengan e-kinerja. Ya, tidak bisa terintegrasi dengan e-kinerja. Jadi dalam minggu ini, mungkin minggu depan kami akan migrasi ke domain utama. Jadi sudah tidak ada lagi ESIAP versi 7, langsung ESIAP saja. Ya. Itu kami akan migrasikan. Karena ini terkait dengan sinkronisasi ke e-kinerja. Ya, e-kinerja itu hanya mengenal ESIAP tok, tidak mengenal ESIAP _ versi 7. Dia tidak kenal itu. Kemudian terkait dengan penginstalan AppServe versi 7, ini banyak sekali memang kendala Bapak Ibu. Kami seminggu belakangan ini, kalau Bapak Ibu punya waktu, silahkan datang ke ruangan kami. Sudah ada beberapa perangkat daerah ya yang sudah datang ke kami untuk dipandu melakukan penginstalan, dan alhamdulillah berhasil. Salah satunya kalau tidak salah Dinas Pemberdayaan Perempuan, ada ya Pak Tono ya, ada ya. Ini juga sudah berhasil melakukan koneksi. Kami pandu di ruangan. Silahkan datang membawa mesin dan laptopnya. Kemudian Bapak Ibu, ini yang penting juga ya disampaikan. Kemarin ada dari UPT yang di daerah itu direct komunikasi langsung ke saya terkait penerapan ESIAP versi 7 ini. Ternyata di teman-teman UPT itu masih banyak yang belum tahu terkait dengan penerapan ESIAP versi 7. Kami harapkan Bapak Ibu semua bisa melakukan sosialisasi ke internalnya masing-masing ya. Ini tolong disampaikan karena banyak sekali di UPT yang di daerah yang langsung komunikasi ke saya dan baru tahu penerapan ESIAP versi 7, bahkan bertanya bagaimana caranya untuk mengkoneksikan mesin ini ke ESIAP ya. Begitupun juga bagi teman-teman yang mesinnya masih belum terkoneksi dengan LAN ya, mesinnya memang tidak ada port, tidak ada lubang untuk mengkoneksikan dengan LAN. Ini tolong disampaikan, dilaporkan ke kami yang mana mesin yang memang masih jadul ya. Nanti kami setting untuk melakukan upload MDB ya. Kemudian terkait dengan banyaknya pertanyaan bagi pimpinan ini. Ya.
utamanya eselon 2 ya. Kami sudah membuat draft ya, draft terkait surat tugas atau surat keterangan. Ini yang kami masih diskusikan secara internal, apakah menggunakan surat tugas ataukah surat keterangan terkait dengan mobilitasnya pejabat eselon 2 yang tidak bisa memang stay di kantor dan memang harus mobile, harus fleksibilitasnya harus tinggi ya. Itu kami sudah mencoba membuat draftnya, sudah ada, sudah siap. Cuman kami sekali lagi harus laporkan ke pimpinan dulu ya, karena yang bertanda tangan kan Pak Sekda ya. Jangan sampai Bapak Ibu upload di Serikandi, kami sudah serahkan, misalnya kami sudah bikin draftnya, kami share di grup, kemudian Bapak Ibu upload di Serikandi, kemudian ditolak sama Pak Sekda kan, karena Pak Sekda belum tahu sebelumnya kan tidak enak. Makanya kami lapor dulu ke Pak Sekda bahwa Pak Sekda ada hal seperti ini, jangan sampai di Serikandinya Pak Sekda tertolak. Seperti itu. Jadi untuk pimpinan, utamanya khusus eselon 2 ya, itu kami sedang diskusikan internal, kami laporkan dulu ke pimpinan. Bapak Ibu sekalian, saya harap hari ini kami mendapatkan informasi apa saja kendala terhadap koneksi di Asia ya. Kami harap kita diskusi hari ini. Dan oh ya, ada di grup Asia kami sudah men-share link ya. Kami harap Bapak Ibu segera melakukan pendataan, memasukkan data-data mesinnya lewat link itu, supaya kami juga tahu berapa mesin di perangkat daerah Bapak Ibu, yang mana yang mesin yang ready untuk berkoneksi dengan LAN, yang mana yang tidak berkoneksi dengan LAN, yang mana otomatis, yang mana harus upload MDB ya. Tolong diinput di dalam link yang kami sebar itu. Kemudian terkait dengan kode mesin. Ya, ini kode mesin ini kan selama ini kita pakai kalau nggak salah ya MS00 apa begitu ya. Ini silahkan kode mesin itu Bapak Ibu kalau bisa kita seragamkan ya. Kita seragamkan, nggak perlu harus MS lagi ya. Ini sudah bisa kita pakai, misalnya distrik 1 itu distrik 1 di mana misalnya, distrik 2 di mana, distrik 3 itu untuk kode mesin bisa bebas. Tapi saran saya seragam dengan akronim dinas Bapak Ibu sekalian ya. Kalau BKD, Dinkes, distrik, nomor belakangnya silahkan diatur sendiri. Ini yang selama ini ketika mau mendaftar mesin, karena ada double, karena kita banyak menggunakan kode yang sama, misalnya MS001 ya, BKD pakai, misalnya Biro Umum pakai, akhirnya kelihatan double ya. Untuk itu kami sudah menyarankan untuk menggunakan kode mesin tersendiri. Kalau kode mesin tidak ada masalah, silakan diatur sesuai dengan akronimnya perangkat daerah masing-masing ya. Ada lagi Uci? Kita diskusi apa kendala. Ada yang sudah terkoneksi? Pak Ino mungkin bisa sharing dulu Pak Ino terkait dengan. Tidak ada kendala kalau kami di Dukcapil. Nggak ada ya? Iya. Ya, saya lihat yang di grup itu sudah terkoneksi itu Kominfo ada ya? Sudah ya terkoneksi ya? Kenapa? Oh, mau langsung bertanya? Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, saya Nur Dalaila dari Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut. Ingin
menyampaikan, ingin menanyakan terkait direktur kami yang saat ini eselon 3. Apakah kita juga menyamakan dengan pejabat eselon 2 tadi yang semua rata-rata tidak pinjar? Apakah kita samakan, Pak, berhubung dengan mobilitas beliau sebagai direktur? Tetapi kami informasikan bahwa direktur kami itu eselon 3. Saya kira begitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga bahan diskusi kita, Bu. Ya. Rumah sakit itu case-nya unik, ya, karena rumah sakit itu adalah unit pelaksana teknis di bawah Dinas Kesehatan, tapi dari 8 rumah sakit itu ada 3 rumah sakit yang dipimpin oleh JPT, pejabat pimpinan tinggi pertama atau eselon 2, sisanya adalah eselon 3. Nah, ini juga jadi bahan diskusi kita sebenarnya, Bu, terkait dengan direktur rumah sakitnya. Kita lihat direktur rumah sakitnya dulu, kita lihat eselonnya dulu, ya. Kita lihat direktur rumah sakitnya. Ini posisinya apakah kami mengatur hanya untuk eselon 2 saja yang direktur atau eselon 3? Sekali lagi ini kami masih bahan diskusi, akan kami sampaikan segera mungkin, ya, Bu Nur Dalela, ya, akan kami sampaikan. Tapi kami selalu, ya, kami tidak, sekali lagi tidak menspesialkan, ya. Ini karena rumah sakit, sekali lagi case-nya sangat unik, karena dia walaupun dia eselon 2, misalnya Labuan Baji, Haji, dan Dadi itu eselon 2, tapi itu adalah UPT, unit pelaksana teknis, ya. Nanti kami jadikan bahan diskusi. Kami sudah salah satu poin bahan diskusi kami sebenarnya bagaimana terkait dengan direktur rumah sakitnya, tanpa terkecuali dulu ini, tanpa melihat eselonnya dulu, direktur rumah sakitnya. Jadi klasternya begini. Yang klasternya kami membagi pertama perangkat daerah, ya, perangkat daerah, kemudian biro dan rumah sakit. Makanya selama ini di grup itu saya saya selalu posting adalah perangkat daerah, biro dan rumah sakit. Tuh. Karena tidak semua eselon 2 adalah kepala perangkat daerah. Ya, tidak semua eselon 2 kepala perangkat daerah. Staf ahli bukan kepala perangkat daerah. Asisten bukan kepala perangkat daerah. Ada juga eselon 3 tapi kepala perangkat daerah. Siapa? Kepala badan penghubung. Ya. Jadi ini case-nya tercampur-campur. Kita mau lihat eselon kah atau kita mau lihat jabatannya? Seperti itu. Ini juga jadi bahan diskusi kami, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kesempatan Pak Kabit. Saya mau bertanya masalah surat tugas dan surat keterangan. Kalau surat tugas itu seumpamanya ada kegiatan di jam 10, apakah kita tetap ceklok atau langsung saja ke tempat tujuan, Pak Kabit? Terus yang kedua, masalah surat keterangan, apakah surat keterangan itu bersifat individu atau tergantung dari kondisinya, Pak Kabit? Terus yang ketiga, Pak Kevin, di sistem isian kami pengirimannya itu tanggal 1 sampai tanggal 12 itu sudah terkirim, tetapi di tanggal 13 itu tidak terkirim, Pak Kevin. Mungkin itu saja dari saya. Sering sih. Oh, ada rekai. Ya, baik. Pertanyaan pertama masalah surat tugas dan suket, ya.
Seumpama misalnya ada kegiatan di jam 10, ya. Ini kan jam 10 itu kan sudah lewat dari jam absen ya sebenarnya. Jadi ini saya kembalikan ke apa isi surat tugas dan surat keterangan. Apa isinya? Kalau surat tugas mengatakan begini, ada kan undangan kita itu kadang biasa dari jam 8 sampai jam 9 dia mengikat kan. Ada juga undangan yang jam 8 sampai dengan selesai. Artinya selesainya kita tidak tahu kapan ini. Tergantung. Jadi untuk masalah surat tugas dan surat keterangan, kalau misalnya ada kegiatan di jam 10, itu kembali apa isi surat tugas tak dan apa isi surat keterangan tak, sehingga bisa saja Bapak Ibu langsung ke misalnya ke kantor gubernur tanpa melalui absensi. Ya, itu tergantung. Kemudian terkait dengan surat keterangan apakah bersifat individu atau tergantung dari kondisinya. Ini bisa individu, bisa tergantung dari kondisinya. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, apalagi Perkintan nih, ya Perkintan kemarin kan sudah dilaporkan sama Ibu Kasubag terkait dengan waktu hujan deras, akhirnya hampir semua terlambat, ya, hampir semua terlambat. Akhirnya itu bersifatnya kolektif, ya, kolektif. Dia satu kali kolektif. Kemudian ada juga yang bersifat individu, tapi dibuatnya secara kolektif. Bisa saja, misalnya Bapak Ibu menunggu dalam 1 minggu, ya, siapa saja yang ada kendalanya di luar kedinasan sehingga tidak bisa hadir pagi misalnya, ya, bisa saja dikolektifkan. Karena sekali lagi kami tidak kacamata kuda, kami paham ini. Kita tidak tahu misalnya harus ke bengkel itu bisa selesai 1 hari atau 2 hari, enggak. Sekarang saya kembalikan pola kerjanya ke Bapak Ibu, apakah mau kerjanya per hari atau per minggu, gitu. Ini tergantung. Kalau mau kerjanya per minggu, tapi syarat saya kalau kerja per minggu, yang penting ada ACC ya, maupun lisan dari atasannya, dari kepala bidangnya, kemudian nanti bagian umum yang merekap, gitu. Jadi surat keterangan itu bisa individu, sekali lagi bisa juga kolektif, tergantung dengan pola kerjanya Bapak Ibu. Intinya surat keterangan itu adalah digunakan di luar kondisi kedinasan, ya, kondisi kedinasan. Kemudian terkait sudah terkoneksi berarti ya mesinnya, kemudian sudah mengirim ya dari tanggal 1 sampai tanggal 12, tanggal 13 sudah mulai tidak terkirim. Ya, nanti kita diskusikan setelah acara ini ya. Di ruangan bisa juga kita cek lagi apakah koneksi atau bagaimana. Iya, kemudian bisa tampilkan informasi. Kemudian ada pertanyaan di grup ya beberapa waktu lalu terkait dengan periode absensi. Terkait dengan mesin dibuka, jam berapa absensi, itu kami sudah share di siap ya Bapak Ibu. Sudah ada di menu informasi. Kami membagi antara Senin dan Jumat, Selasa sampai Kamis ya. Senin dan Jumat untuk masuk kantor itu 6.30 dibuka mesin sampai jam 10.00. Jam masuk sesuai ketentuan Kepgub jam kerja itu jam 7.30 jam masuk. Masih ada toleransi kebijakan dari kami 10 menit, artinya 7.40 kalau Bapak Ibu absen itu masih kategori tidak terlambat. Kalau Bapak Ibu absen 7.41 berarti sudah terlambat 11 menit kita akumulasikan. Siang hari Senin itu mesin dibuka 11.45 sampai dengan 14.50. Jam istirahat sesuai dengan ketentuan keputusan gubernur tentang jam kerja jam 12 sampai jam 13. Ada toleransi lagi 10 menit, 13.10. Siang hari Jumat berbeda dengan hari Senin karena ada ibadah sholat Jumat, mesin dibuka 11.30 sampai 14.50.
jam istirahatnya 11.45 sampai jam 13.15. Toleransi juga 10 menit. Pulang kantor, ini yang beberapa hal yang saya sampaikan di perangkat daerah. Pulang kantor ada toleransi sebanyak 15 menit lebih awal, ya. Kalau ada pertanyaan kenapa bisa ada toleransi, pertama ada case bahwa teman-teman di kantor gubernur masih ada yang menggunakan bus, ya, masih ada yang menggunakan bus. Itu kalau kita lihat normanya, Bapak Ibu, teman-teman kita yang naik bus itu datang lebih awal. Jam 8 harusnya masuk kantor, jam 7.15 sudah ada memang itu di kantor. Yang case-nya naik bus, ya. Nah, kemudian dia harus pulang memang lebih awal karena memang bus tidak bisa bersamaan keluar dengan mobil lainnya. Akhirnya kami memberikan toleransi 15 menit. Ya, artinya kalau jam 15.46 absen masih dikategorikan tidak terlambat, ya. Tidak pulang cepat, bukan tidak terlambat, tidak pulang cepat. Kemudian di Selasa Kamis pun juga begitu. Masih dibuka jam 7 sampai 10, jam masuk 8.00, toleransi 10 menit. Siang dan sore. Ini khusus untuk Selasa dan Kamis. Apa yang unik pada saat pulang kantor, kami masih buka mesin sampai dengan jam 9. Kenapa kami buka jam 9? Karena ada beberapa perangkat daerah yang menganggarkan mata anggaran lembur, ya, menganggarkan mata anggaran lembur, sehingga kami buka sampai jam 9. Ya, apa kesimpulannya dari ini? Ya, ini kan Bapak Ibu bisa lihat sendiri ini. Kalau dari kami, ya, apa kesimpulannya ini? Ya, berarti memang dipaksa kita masuk pagi. Kalau siang, saya maksudnya tidak ditutup-tutupi ini. Artinya sore sampai jam 21 terbuka mesin. Ya. Paginya kita ini memang yang selalu agak berat, ya, selalu agak sepi kantor, apalagi kalau hari Senin kita mau apel misalnya, apalagi kalau misalnya apel sudah dilaksanakan tidak virtual, kembali lagi harus apel di lapangan, ya, seperti itu. Apalagi teman-teman yang di luar itu masih melaksanakan apel 2 kali, ya, Ibu Li, ya, Dinkes, ya, masih 2 kali, ya, masih di lapangannya, masih juga di virtual, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ada kendalakah terhadap koneksi? Apa kendalanya? Mungkin bisa disampaikan ke kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kesehatan ingin bertanya tentang solusi apa yang setiap kami mengirim absensi, keterangannya terkirim, tapi pada saat kita cek hasil pinjernya pegawai banyak yang belum muncul. Padahal kalau kita cek absennya di mesin ada hasil pinjernya. Jadi kami juga berkoordinasi dengan Pak Menandar, katanya ulang lagi, tapi kami berulang-ulang juga kirim, tetap hasilnya juga begitu, tidak terbaca. Jadi mohon disampaikan atau solusinya. Terima kasih. Ya, ini masih kami meraba-raba ini, Pak. Artinya kondisi mesin kami belum tahu kondisi mesin itu seperti apa, ya. Saya sarankan hari Senin boleh ke ruangan kami, ya, membawa laptop, membawa contoh mesin dulu satu, mesin yang mana yang tidak bisa terkoneksi. Nanti kita coba, nanti kita simulasi. Karena sekali lagi Bapak Ibu, sebelum kami melakukan sosialisasi, kami simulasi terus itu di ruangan. Bagaimana kalau pinjer terkirim,
Apakah terkirim? Kalau kami coba ya bisa. Ya, siapa tahu ada hal-hal detail yang terlewatkan, entah itu IP dan sebagainya, mesin. Itu nanti kita cek di ruangan. Bisa hari Senin Pak ya. Ya. Ada lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Murwan Samsaid dari Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut. Saya menemui kendala ketika mengirim shift dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Kendalanya biasa hilang satu shift diantaranya itu. Biasa shift tanggal 11 pagi kah, atau shift tanggal berapa siangnya kah, biasa hilang. Setelah saya menambahkan shift yang pada saat shift yang hilang itu, muncul dua langsung muncul dua shift, muncul lagi yang shift yang hilang yang tadi. Saya hapus, hilang lagi, hilang dua-duanya. Saya hapus satu, hilang dua-duanya. Itu kendalanya. Terima kasih. Ya, kalau ini Pak, nanti kami sampaikan ya ke pengembang, ke programmer ya, terkait kendalanya. Sepertinya kalau dari apa yang Bapak sampaikan, sepertinya memang ada kendala di kodenya ya, seperti itu. Nanti kami sampaikan Pak, nanti kami catat, kami sudah catat ini, nanti kami sampaikan, nanti dites lagi ya, nanti kami sampaikan di grup ya. Masih ada Bapak Ibu, silakan dipertanyakan. Ini kan kita di penerapan ESIAP yang baru ini kan